Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis rata dua cuplikan. Simak contoh di sebelah, ini adalah situasi yang menggambarkan pembandingan rata dari dua buah cuplikan atau dua buah populasi, di mana di sini rata cuplikan A ini nilainya sepintas terlihat lebih kecil daripada B. Tetapi sekali lagi, dalam inferensi yang kita pentingkan bukan besaran-besaran penciri cuplikan, tetapi besaran-besaran penciri populasi. Hanya karena rata cuplikan A lebih kecil daripada cuplikan B, belum tentu bisa kita pastikan apakah rata-rata populasi A lebih kecil daripada rata-rata populasi B. Ini disebabkan karena selalu akan ada ketidakpastian pengukuran rata populasi. Nilai variabel acak yang diambil dari populasi A dan B akan bervariasi dalam suatu sebaran tertentu. Sehingga kita memerlukan seluruh prosedur inferensi yang lengkap untuk bisa memastikan apakah memang betul mu A lebih kecil dari mu B. Bentuk umum pernyataan hipotesis untuk uji rata dua cuplikan adalah seperti demikian. Jadi hipotesis nolnya adalah rata-rata A sama dengan rata-rata B. Atau bisa juga Anda menggunakan format seperti demikian, rata-rata A dikurangi B sama dengan suatu selisih tertentu, delta nol. Jadi kalau delta nol ini Anda set nol, maka Anda akan mendapatkan rumus yang sebelah kiri. Sebaliknya, Anda juga bisa menetapkan delta nol ini suatu bilangan yang tidak sama dengan nol, artinya Anda ingin menguji apakah selisih antara kedua nilai rata-rata populasi ini adalah sama dengan suatu nilai acuan tertentu. Misalkan Anda ingin meneliti efek perubahan kondisi dari kondisi A menjadi kondisi B, kemudian Anda ingin menguji apakah perubahan kondisi tersebut menyebabkan perubahan respons pada suatu increment tertentu. Kemudian H1-nya untuk pernyataan versi pertama seperti demikian ya, mu A lebih kecil dari mu B atau lebih besar atau tidak sama dengan, atau kalau Anda menggunakan delta nol, maka Anda gunakan format yang ada di bawahnya. Nah, ada beberapa kasus uji hipotesis rata dua cuplikan yang akan kita tinjau. Yang pertama adalah kita menguji rata dua cuplikan yang independen atau saling bebas dengan simpangan baku populasinya sigma A dan sigma B diketahui. Ingat, di sini yang dimaksud adalah simpangan baku populasi, bukan simpangan baku cuplikan. Kalau yang itu kita pasti sudah ketahui dengan eksak. Atau bisa juga situasinya adalah cuplikannya berukuran besar. Jadi NA dan NB-nya masing-masing berukuran lebih dari 30. Nah, yang ini dikenal dengan uji Z dengan dua sampel. Kemudian yang berikutnya adalah dua cuplikan independen di mana sigma dan sigma B-nya tidak diketahui dan sampelnya kecil. Ini dinamakan dengan uji T dua sampel. Kemudian yang terakhir adalah uji T berpasangan. Nah, contoh di sebelah kanan memberikan gambaran seperti apa data yang saling bebas dan data yang berpasangan. Ini adalah contoh suatu tanaman yang sebelah kiri diberi pupuk dan yang sebelah kanan tidak diberi pupuk. Tentu saja dua tanaman ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Identitas individu tanamannya berbeda. Cuplikan A dan cuplikan B ini saling bebas atau independen satu sama lain. Sementara yang bawah, gambar minion ini ya, jadi di sini anggotanya ada 3, dan 3 orang anggota ini menerima 2 perlakuan yang berbeda ya. Ini ceritanya sebelum diet dan setelah diet. Untuk memudahkan fotonya sama hanya saja saya gepengkan saja fotonya ya biar gampang. Oke, nah ini kita katakan antara sampel A dengan sampel B ini ada korespondensi, ada hubungan, ada pemetaan one on one atau satu persatu ke antara masing-masing anggota. Jadi setiap anggota ini muncul di 2 cuplikan, tetapi menerima 2 perlakuan yang berbeda. Artinya antara anggota sampel A dengan sampel B ini ada hubungan perpasangan. Oke, dan ini adalah kumpulan rumus-rumus untuk uji rata dua cuplikan. Anda bisa lihat dengan sekilas rumusnya cukup panjang-panjang, jadi memang saya tidak mengharapkan Anda untuk menghafal, tetapi saya mengharapkan Anda tahu mana rumus yang digunakan untuk situasi yang mana. Yang pertama ini adalah untuk kasus dua cuplikan independen di mana simpangan baku populasi diketahui atau ukuran sampel besar. Kalau ukuran sampel besar, artinya Anda boleh saja menganggap bahwa sigma itu setara dengan S, simpangan baku cuplikan, karena cuplikannya besar. Statistik uji yang digunakan adalah Z, Z0, rumusnya demikian. Sekali lagi, delta 0 ini adalah suatu selisih acuan, Anda bisa menetapkan 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian karena dia menggunakan besaran Z, maka di sini tidak ada masalah derajat kebebasan. Nah, yang bawahnya ini adalah kasus-kasus dua cuplikan independen untuk simpangan baku populasi tidak diketahui dan sampelnya kecil. Untuk ini pecah menjadi 2 subkasus. Yang pertama adalah jika simpangan baku populasi A dianggap setara dengan B. Maka Anda gunakan rumus yang demikian. S subscript P ini adalah full standard deviation atau Anda bisa anggap sebagai semacam simpangan baku gabungan. Ini rumus untuk variansnya. Perhatikan ini varians yang ditulis di sini, tetapi yang di atasnya adalah simpangan baku atau akar varians tersebut.
Kemudian ini adalah derajat kebebasan gabungannya. Nah, yang bawahnya adalah sub kasus di mana simpangan baku populasi A tidak bisa dianggap sama dengan B. Nah, rumusnya demikian, ini statistik ujinya menggunakan T0 juga, dan rumus untuk menghitung derajat kebebasan gabungan pun berbeda. Oke, Anda bisa menebak kalau rumusnya demikian, maka besar kemungkinan Anda akan mendapatkan nilai derajat kebebasan yang bukan merupakan bilangan bulat. Dalam hal demikian, maka silakan Anda bulatkan. Nah, perhatikan dengan adanya dua sub kasus untuk dua cuplikan independen di mana sampelnya kecil dan simpangan baku populasinya tidak diketahui, kita harus mengecek terlebih dahulu kesetaraan simpangan baku antara data A dan data B. Jadi ini harus diperiksa terlebih dahulu dengan uji F. Jadi di sini untuk kasus yang dua cuplikan independen, sigma tidak diketahui dan n kecil, sebetulnya Anda harus melakukan uji F dulu untuk menentukan apakah Anda mau menggunakan yang atas atau yang bawah. Oke, kemudian kasus yang terakhir adalah uji rata dua cuplikan berpasangan. Di sini yang kita gunakan sebagai besaran sebagai hasil antara untuk perhitungan adalah selisih nilai terukur dalam pasangan ke I. Diberi simbol huruf D, D kecil, DI, D sub I. Ini artinya adalah selisih nilai terukur dalam pasangan ke I. Kemudian kalau Anda ambil rata dari semua pasangan, yang Anda dapatkan adalah rata selisih, diberi simbol D bar ini ya. Oke, untuk memudahkan di sini silakan Anda lihat ada contoh di sebelah kanan ya. Kasusnya adalah kita memiliki 4 gelas yang berisi air baku, sampel air baku. Kemudian setiap gelas ini pH-nya diukur dengan 2 pH meter yang berbeda, merek A dan merek B. Sehingga satu gelas akan menghasilkan satu pasang data. pH yang dibaca dengan pH meter A dan pH yang dibaca dengan pH meter B. Kemudian, untuk setiap pasangan ini Anda ambil selisihnya. Dalam hal ini selisihnya adalah A-B. Nggak masalah Anda mau menggunakan A-B atau B-A, asalkan Anda konsisten dari pasangan pertama sampai pasangan terakhir. Kemudian data selisih-selisih ini saya rata-rata, maka ini yang saya dapatkan adalah besaran D bar tadi. Ya. Kemudian D bar ini saya perbandingkan dengan nilai reference untuk rata selisih yang diberi simbol mu D. Sekali lagi, kalau hipotesis Anda adalah misalkan tidak ada perbedaan pembacaan antara pH meter A dengan pH meter B, maka mu D-nya Anda set 0. Atau Anda juga bisa menguji hipotesis bahwa ini nampaknya pH meter A misalkan pembacaannya konsisten selalu lebih tinggi daripada yang B. Nah, lebih tingginya berapa? Mungkin Anda ingin menguji hipotesis bahwa selisih pH-nya itu 0,1 misalkan gitu, atau 0,2 atau berapapun angka yang ingin Anda uji. Jadi Anda bisa menguji kesamaan atau kesamaan dengan suatu selisih tertentu. Oke, jadi hipotesisnya seperti demikian. H0-nya D bar sama dengan mu D. Sekali lagi mu D-nya bisa 0 atau tidak 0. Kemudian H1-nya adalah seperti demikian. Statistik ujinya menggunakan T, ya, T0. Rumusnya demikian, ya, D bar dikurangi mu D dibagi SD dibagi akar N. Di mana SD adalah simpangan baku dari selisih-selisih perpasangan tadi. Nilai-nilai selisih perpasangan ini Anda cari simpangan bakunya. Itu yang dinamakan dengan S sub D nih ya, S subscript D. Kemudian seperti biasa, nilai T kritik Anda cari dari tabel atau menggunakan software seperti Excel misalkan untuk mencari nilai kritik. Dan derajat kebebasannya adalah sama dengan jumlah pasangan dikurangi 1. Baik, jadi demikian kuliah singkat kita. Di kesempatan lain, di segmen lain, saya akan menampilkan beberapa contoh kasus pengerjaan soal untuk uji rata dua cuplikan. Di sana saya akan membahas secara jauh lebih detail step by step bagaimana cara pengerjaan uji hipotesisnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di segmen berikutnya.